Udah sampai di Jakarta. Ya jalannya ekstrim. Nah, ini harus betul-betul fix mobilnya, rimnya ini harus. Dan sopirnya juga harus Terus belokannya tajam, naik turunnya juga tajam, kiri kanan penuh jurang, bisa agak panjang gede. Kita sampai di jembatan jalur Cangar, dari Batu lewat Cangar menuju ke Trawas. Ya, mobil beriring-iringan ini jalan turun tajam, harus rem. Harus sabar, nggak boleh nyalip ini. waktu Ondo. Ya lewat Paku Ondo tadi ya. Ini masih hutan kiri kanan kita, jalannya agak sempit juga dan kiri kanannya jurang, naik turunnya tajam, belokannya juga tajam. Ini harus ada pembatas di belokan ini karena ya mengantisipasi kalau rimplong atau yang lainnya ini. Belokan 90 derajat, kadang-kadang langsung belok. Saya sering nggak malam kan? Oh iya, apal Pak, Apa? keapal kamlasan kiri kanan nih. Iya, Sudah terlalu sering Pak. ya, terus sering kan hitam-hitaman di jalannya apal. Nah ini air terjun Watu Lumpang ya. Banyak sekali air terjun yang ada di perjalanan antara Batu ke Trawas lewat jalur Cangar. Tentunya harus disiapkan ya, mobilnya betul-betul fit terkait dengan rem karena tanjakannya tinggi, turunannya juga tajam, kiri kanan ada jurang ya. Nah ini kelelahan yang naik sepeda ini istirahat, mungkin remnya harus kuat. Nah.
kiri ya. Agak lebar. Nanjak lagi ya. Iya. Ini kan batu yang dibelah kalau ini kalau nggak salah. Ya ini ada jalan yang menanjak dan menurun sangat tajam. Sementara kelebaran jalan juga agak minim ya. Di pas lingkungan bawah untuk naik ke atas sehingga harus berhenti dulu dan bergiliran untuk melalui jalur ini. Jurangnya sangat tajam sekali. Bismillah. Oh ini banyak kerah ya, kerah berkeliaran di jalur ini ya. Ya kita bisa melihat tandusnya pegunungan di musim kemarau ini. Di antara tikungan yang tajam, jalan menuju ke Trawas melalui Cangar. Ya tentunya mudah-mudahan tidak ada pembakaran liar, karena asap akan mempengaruhi orang yang lewat di jalur. Satu-satunya jalur tercepat untuk menerobos Batu ke Trawas, Pacet, Mojokerto. Ini perbatasan batu. Ya ini adalah perbatasan Batu dengan Trawas, Mojokerto ini ya. Kita sudah masuk ke wilayah Mojokerto ya. Tetap di jalur Cangar menuju ke Trawas, Mojokerto. Nah, ini ada wisata panorama Petung Sewu ini. Petung Sewu. Ini kalau hari libur, hari Sabtu Minggu biasanya digunakan untuk wisatawan, sekedar untuk jalan-jalan dan juga touring ini ya. Bagi mereka yang suka touring, maka ini adalah jalur yang sangat ekstrim juga, karena tikungan tajam, naik turun juga begitu tajam. Sementara di tengah-tengah juga diuntungkan kan banyak para pedagang di arena-arena tempat wisata yang kita lewati tadi. Ada beberapa macam air terjun yang mulai dari kita masuk ke Alas Batu tadi menuju ke Cangar, dan kita akan menuju keluar di pintu keluar Mojokerto. Nah, ini kalau memang perlu sekali ada pelindung berupa apa namanya, atau pembatas-pembatas yang
disiapkan karena tidak menutup kemungkinan terjadi remblong atau apa, sehingga pembatas ini sangat penting sehingga mobil tidak masuk atau tidak keluar. Nah, ini wisata yang sangat ramai sekali. Apa ini, Mas? Macet. Ya, ini sudah masuk ke daerah Mojokerto ini ya. Macetnya. Wisata bukan ini wisata apa? Sendi. Daerah Sendi sini, Pak. Oh iya, ini Sendi macet. Wah, edukasi terpadu di Sendi ya, Mas. Sendi. Panorama alam ya yang disuguhkan, karena di sini melihat hutan, jurang, tanaman-tanaman yang eksotik. Nah, kita lihat indah sekali sebenarnya. Ini apalagi di musim kemarau ini tidak terganggu dengan hujan, sehingga bisa duduk di tepian. Tapi ya jangan sampai nanti ada yang ngantuk ngelundung, bahaya sekali. Ini ada kopi dari hati ya. Kita melihat jalur kopi ya. Mungkin ini sudah dekat dengan villa-villa yang ada di Trawas. Kalau tidak menuju ke Batu, tidak jauh-jauh, kita bisa menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar. Karena ini sudah tanjakannya tidak terlalu banyak yang ekstrim ya. Ini sudah mulai agak sedikit menurun ya, tapi tetap kewaspadaan kita terkait dengan rem ya. Rem mobil kendaraan ini harus betul-betul dijaga. Ya, kita sudah banyak melihat pemukiman meskipun itu untuk pedagang di sebelah kanan kiri, dan jalurnya sudah agak lebar ini. Nah, kita sudah banyak melihat. Ini masih naik turun juga karena dari gunung tadi ya, di Jangkar tadi. Ini truk-truk sudah bisa masuk ini karena agak lebar jalannya ya, sepanjang kita melewati Gunung Arjuna Welirang tadi yang melalui hutan Cangar ya. Kita sudah melihat bagaimana tanjakan-tanjakan begitu tajam, tikungan-tikungan begitu tajam, sehingga perlu kehati-hatian, kewaspadaan dari para pengendara, khususnya para pengendara pemula ini ya. Karena kalau ketidaksigap maka akan terjadi bahaya. Nah, ini pun juga tajam turunan ini, perlu kehati-hatian dan kewaspadaan, dan terutama untuk perlengkapan mobil ini harus betul-betul sebelum lewati jalur ini diperhatikan ya, atau dicek dulu kesiapan mobilnya. Nah, ini kita sudah sampai di wisata Sendi 2 ya, adventure ya, ini wisata alam ya. Ya, kalau kita amati tadi ya tidak terlalu banyak SPBU, meskipun SPBU mini ya, karena itu para pengendara yang melewati jalur ini, khususnya kalau mobil, harus betul-betul memperhatikan bensin atau Pertamina-nya harus sebelum masuk harus di full ya, karena tidak ada SPBU yang ada di jalur ini. Sementara jalurnya panjang, curam, dan begitu berkelok-kelok. Ya, ada rest area darurat ya, rest area darurat bagi para pengemudi yang lelah, kecapean, ngantuk, bisa meminggirkan mobilnya, kendaraannya, dan melepas lelah, melepas ngantuk sambil ngopi-ngopi di rest area yang ada. Kita sudah masuk ke banyak villa-villa yang ada ini. Kita coba melihat, ada kafe-kafe di sebelah kiri kita ini sudah menemukan bangunan yang juga agak lumayan besar kayaknya nih. Warung Maju Mapan. Nah, ini sudah banyak tempat-tempat istirahat. Nah, rest area bagi para pengendara ini ya, ini ngopi atau apa namanya, Watu Gilang sebelah kiri saya ini. Jalan ketika keluar dari
Cangar masuk ke wilayah Mojokerto sudah agak lebar dan jalannya juga agak mulus ya. Nah ini Pendopo Hasmoro. Nah, kita keluar di Pendopo Hasmoro. Sementara di depan kita bisa melihat banyak sekali villa-villa yang ada di puncak. Kita akan menuju ke Hotel Vanda ya. Hotel Vanda yang ada di Trawas ya. Nah, itu adalah pelindung yang digunakan apabila terjadi remblong bagi pengendara ya. Nah ini tentunya sangat penting meskipun hanya berupa apa namanya, butiran-butiran kulit padi ya. Ya, ini pengalaman perjalanan kami dari Villa Mahenda Pesanggerahan Kusuma yang ada di Batu bersama bapak supir saya ini yang paham jalannya karena beliau punya orang tua yang ada di Batu ya. Kebetulan beliau sedang bersama keluarganya ada di Batu tadi ya. Kebetulan kita butuh Grab, beliau bisa mengantar kita melalui jalur ini karena jalur ini akan mempercepat perjalanan kita ya. Seharusnya saya sudah ada di Vanda jam 9 pagi karena acara dimulai jam 9, tapi alhamdulillah beliau bapak sopir ini sangat canggih juga ya. Beliau mengantar kita dari Batu melalui Cangar ya, dengan liku-liku dan kelek-kelek naik turun yang tajam ya ini. Kelek-kelek naik turun ini sangat lambat. Nah ini kita sudah masuk ke jembatan merah kuning ini, namanya jembatan apa ini, unik catnya sekali ya. Nah, ini ada wisata Arung Jeram juga di bawah. oh ini ada wisata Arung Jeram ya. Iya, Nah itu kita bisa melihat Arung Jeram yang ada di sini. Ini masuk wilayah keluar dari apa namanya, dekat dengan Trawas ya. Ini sudah masuk dekat Trawas, Arung Jeram yang ada di jembatan tadi. Nah, ini kita sudah keluar dari Cangar menuju ke Trawas melalui jalur ini ya, hutan Cangar tadi ada Arung Jeram di jembatan merah kuning tadi. Batu Ombok. Kita sudah banyak melihat ini villa-villa di dekat ini ya. Mungkin agak dekat dengan villa yang akan kita tuju ya. Ya, ini sudah sampai di Semeru, Lesehan Semeru. Nah, ini sudah masuk kota kita ini ya, sudah masuk kota. Pacet mas ini. Iya, Pacet ini. Iya, kita sudah di Pacet ya. Tinggal menuju ke Trawas ya, villanya. 9 kilo lagi. 9 kilo ya. Ini berarti ini Pacet ya. Ini ada, kita ingat kalau kita dari Gresik ini lewat sini, ini pertigaan ya. Kita di posisi yang lurus mungkin ya. Nanti kalau nganan kita ke air panas Pacet, kita lurus ke Trawas menuju Hotel Vanda ya. Mungkin 9 kilo dari pusat
Kota Pacet ini ya kita. Nah itu yang ke air pemandian, kita lurus. Ini pun jalannya masih naik turun juga ini. Kita melewati warung Lesan Agung tadi untuk menuju ke Hotel Panda. Kalau yang masuk ke sana tadi tembusnya Juga jalur ekstrim. Nah, lihat ke kanan kiri juga masih ada jurang dan tikungan tajam sekali, karena itu pergantian ya, untuk tidak saling menyalip atau ketika pertemuan dari depan harus bergantian. Nah ini rupanya jalan-jalan sudah mulai diperlebar ya, ada yang untuk menuju ke villa atau Hotel Panda. Ya, ada pengerukan sisi samping jalan untuk memperlebar jalan ini. Oleh karena itu ketika dilewati masih berdebu. Kita lewat kampus Ar-Rahmah.
kayak jalur mau. Iya, memang. Mirip-mirip. Terlalu banyak vandalisme ya dia. Jelek jembatan. Iya, tidak tulisan. Kiri Mojosari, kanan Trawas. 3 kilo. Oh iya, iya. Makanya kayak dari Gresik jalur beda kok. Nggih. Cuma nanti kira-kira. Iya, sana. Ya gitu ya, ada di pertigaan sebelah kiri kita ini adalah pasar Trawas atau terminal Trawas ya, tempat oleh-oleh, tempat untuk istirahat, makan-makan. Itu depan kita Puri Gendis ya. Tadi kita melewati jalur yang ekstrim dari arah ya seperti lewat hutan. Nah, ternyata ini saya betul-betul ketemu di Trawas ini. Mana